Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ini bisa dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islam Islam billah wa bi bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Rabbi zidna zidna ilma ilma. warzuqna fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya Ibu dan saya terlebih dahulu. Hari ini hadir semua atau ada temannya yang izin atau sakit? Hadir semua ya. Dir, Bu. Bu. Belum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan semboyan akidah akhlak terlebih dahulu. Nanti jika Ibu bilang akidah akhlak, maka kalian jawab anak hebat berakhlak baik. Oke? Siap? Akidah akhlak. Anak hebat berakhlak baik. Oke. Sebelumnya kita hanya perkenalan ya waktu minggu kemarin. Hari ini materinya mengenai ragam sikap terpuji. Sebelum menjelaskan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat memahami ragam bentuk sikap terpuji melalui sikap semangat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif, dinamis dan optimis, serta kreatif dan positif. Yang kedua, mengamalkan dan meneladani sikap terpuji. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk bertanya, misalnya apa yang dimaksud dengan sikap terpuji. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mempraktekkan ragam sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dapat disebut juga sebagai fastabiqul khairat, yaitu salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Fastabiqul khairat merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Di dalam Islam sangat dianjurkan untuk melakukan banyak kebaikan. Salah satunya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya ditujukan untuk kaum muslimin saja, tetapi bagi semua umat Islam. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu berlomba-lomba dalam membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan, bersedekah, berlomba-lomba dalam berbuat baik, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Seseorang yang sedang berjuang untuk kebaikan, yaitu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, memiliki niat yang ikhlas. Kedua, antusias dalam kebaikan. Dan yang ketiga, tidak merasa cepat puas. Maksudnya memiliki niat yang ikhlas yaitu kita harus ikhlas dalam lomba-lomba dalam kebaikan. Tidak, contohnya saat kita membantu teman kita yang sedang kesulitan, kita harus ikhlas dalam membantunya. Tidak boleh mengharapkan balasan. Yang selanjutnya, antusias dalam kebaikan. Dan yang ketiga, tidak merasa cepat puas. Artinya kita tidak akan pernah bosan dalam berbuat baik. Yang selanjutnya, manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu membacakan manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan? Saya Iya, silakan. manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam melakukan kebaikan pastinya akan banyak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Berikut ini beberapa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama yaitu waktu tidak akan terbuang sia-sia. Yang kedua, terhindar dari godaan setan. Dan yang terakhir, menyalurkan energi pada kegiatan positif.
Ya, terima kasih Mbak Gini. Yaitu tadi manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan ada 3. Yang pertama, waktu tidak akan terbuang sia-sia. Yang kedua, terhindar dari godaan setan. Dan yang terakhir, menyalurkan energi pada kegiatan positif. Untuk materi yang kedua, ragam sikap terpuji yaitu optimis dan dinamis. Optimis yaitu berasal dari bahasa Latin optima yang artinya terbaik. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, optimis merupakan perasaan percaya diri terhadap sesuatu yang hal-hal baik yang akan terjadi di masa depan, yang memberikan harapan positif dan menjadi pendorong untuk berjuang menuju kemajuan atau kesuksesan. Optimis yaitu merupakan percaya diri. Kita dianjurkan untuk selalu memiliki sifat optimis. Yang kedua, dinamis. Dinamis berasal dari kata dinamik yang memiliki arti bergerak. Sedangkan dalam bahasa Belanda, dinamis yang artinya bekerja keras. Tidak mau berdiam diri, selalu bergerak dan berkembang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis yang berarti penuh dengan semangat, sehingga seseorang yang memiliki jiwa dinamis, dia akan bergerak cepat dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi sikap dinamis ini yaitu yang memiliki seseorang yang memiliki sikap dinamis akan lebih aktif dan mudah bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dari kita berbuat optimis dan dinamis ada hikmah di balik sikap baik kita. Bisa bantu baca hikmah perilaku optimis? Saya, Bu. Ya, silakan. Hikmah perilaku optimis yaitu akan membuat seseorang berada pada pencapaian akhir sesuatu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya usaha dan disertakan dengan percaya diri. Yang kedua, selalu berpikir baik, maka dengan kita berpikir baik dapat membuat sikap dan tingkah laku yang baik juga. Yang ketiga, jika kita selalu optimis, maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita akan memiliki percaya diri. Oke, terima kasih Mbak Yusrin. Itu tadi hikmah dari kita berbuat optimis, kita akan mencapai sesuatu yang sebelumnya tidak akan tercapai, tapi kita dengan sikap optimis maka sesuatu akan tercapai. Selanjutnya hikmah perilaku dinamis. Dinamis merupakan sikap semangat yang penuh dan bergerak cepat sehingga seseorang yang memiliki sikap tersebut akan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Seseorang yang memiliki sikap dinamis akan terus berkembang dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir, seseorang yang memiliki sikap dinamis akan terus berusaha meskipun pada sebelumnya sudah berbuat baik, tetapi ia akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Ragam sikap terpuji yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu create, yang artinya menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu. Dalam bahasa Arab yaitu biasa disebut sebagai kholaqo, menciptakan, membuat, atau menjadikan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreatif itu jika dalam membuat sesuatu tidak perlu berpikir lama dan tidak harus mencontoh, tetapi langsung dari idenya sendiri. Jadi seseorang yang memiliki sikap kreatif, dia contohnya dalam membuat parcel atau karya-karya tulis, dia tidak banyak berpikir atau mencari referensi, tetapi dia meluangkan idenya untuk berkreatif. Dan inovatif. Inovatif merupakan usaha seseorang dengan mengandalkan pemikiran serta imajinasi untuk memperkenalkan sesuatu yang baru dan menghasilkan sesuatu yang baru, entah itu untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya nilai positif, kreatif, dan inovatif. Mungkin Mbak Indi bisa bantu baca nilai positif, kreatif. Nilai positif kreatif yang pertama dapat melatih dan memperdalam pemikiran untuk berpikir kritis. Yang kedua, dapat memperbarui pola pikir dan memotivasi diri. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Yang keempat, memiliki semangat kerja yang tinggi. Oke, terima kasih. Itu tadi, jika kita memiliki sikap kreatif, kita akan mendapatkan nilai positifnya. Nilai positif yang dapat kita dapat tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Indi ya. Selanjutnya, dari sikap inovatif, kita dapat memiliki nilai positif, yaitu mengasah sugesti yang dinilai pribadi. Yang kedua, berpikir sportif, cerdas, dan kritis. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi. Yang terakhir, menerapkan perbuatan amal ma'ruf nahi mungkar. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Belum? Sudah, Ibu. Jika sudah, Ibu akan bertanya. Dari ragam sikap terpuji yang sudah kita pelajari tadi, apa saja? Coba sebutkan kembali. Mungkin Mbak Jini bisa menjelaskan ragam sikap terpuji yang sudah kita pelajari apa saja? Inovatif dan kreatif, Bu. Ya, ragam sikap terpuji ada semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, inovatif dan kreatif, dan juga dinamis. Saya rasa sudah paham semua ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan 2 kelompok. Dan nanti Ibu akan memberikan tugas mencari contoh ragam sikap terpuji pada kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Ragam sikap terpuji, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, optimis dan dinamis, kreatif dan inovatif. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan. Dan seseorang yang memiliki sikap semangat berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu memiliki niat yang ikhlas, antusias dalam kebaikan, dan tidak akan merasa cepat puas. Yang kedua, optimis dan dinamis. Ragam sikap terpuji yang terakhir yaitu kreatif dan inovatif. Dari kita memiliki sikap kreatif dan inovatif, ada nilai positif yang dapat kita peroleh, yaitu dapat melatih dan memperdalam pemikiran untuk berpikir kritis, tidak mudah menyerah, melakukan evaluasi, menerapkan perbuatan amal ma'ruf nahi mungkar. Pembelajaran hari ini sudah cukup ya, jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan. Mencari contoh ragam sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ragam sikap tercela. Jadi kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah masing-masing ya. Baik, Ibu. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.